Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan membuat sebuah video. Dan di dalam video kali ini saya akan membahas sebuah materi. Semoga teman-teman paham dan mudah dimengerti bahasa saya. Materi kali ini ada pada pengauditan 2 mengenai pengujian substantif persediaan sampai observasi perhitungan. Untuk bukunya saya pakai Modern Auditing jilid 1 atau 2. Untuk bukunya mudah dicari di toko buku sekitar kalian ya. Untuk sebelumnya, salam kenal, nama saya Agardianto Feriansyah. Saya mahasiswa Universitas Teguh Bang Semarang atau Unisbang, program studi yang saya ampu S1 akuntansi, angkatannya tahun 2018. Sekarang ini saya sudah semester 5 dan tujuan dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 5. Dengan video kali ini, harapan saya mendapat nilai yang maksimal sehingga hasilnya ujian tengah semester ini mendapat yang terbaik. Dan tak lupa yang saya hormati dosen mata kuliah pengauditan 2, Bapak Arif Himawan. Semoga presentasi kali ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, materi saya akan sampaikan. Yang pertama ada sifat siklus produksi. Yang kedua ada materialitas dan risiko inheren. Yang ketiga pemahaman bisnis dan industri klien. Yang keempat, pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Yang kelima ada pengujian penerapan biaya persediaan, dan yang terakhir ada pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai sifat siklus produksi. Bicara mengenai produksi, tentu saja akan dilakukan oleh perusahaan atau pabrik manufaktur yang menghasilkan barang. Pada sifat siklus produksi ini berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi adanya pengolahan, terus kemudian barang menjadi jadi. Di dalam siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi. Kemudian tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Kemudian transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku diminta untuk diproduksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi ditransfer ke barang jadi. Bisa disebut sebagai transaksi fabrikasi. Kemudian ada fungsi dan kegiatan siklus produksi. Di antaranya ada perencanaan produksi. Maksudnya di dalam proses pembuatan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan dan mengembangkan planning yang cukup efisien. Kemudian ada pengendalian jenis dan jumlah produksi. Dalam pemantauan jenis dan jumlah bahan baku, cukup atau tidaknya jika dijadikan barang jadi untuk pesanan. Kemudian ada pengendalian tingkat persediaan. Maksudnya di dalam pengendalian tingkat persediaan ini dibutuhkannya pengecekan persediaan seperti mengira-ngira bahan baku yang ada akan habis dalam jangka waktu atau jangka waktu lama atau singkat, dengan upaya mencegah supaya tidak kehabisan bahan persediaan. Kemudian ada berbagai transaksi maupun kejadian
yang berhubungan dengan proses produksi seperti pembebanan biaya ke harga pokok produksi. Berikut 3 siklus yang saling berkaitan dengan siklus produksi. Di antaranya ada siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Kemudian ada siklus jasa personalia dalam pembayaran tenaga kerja. Dalam fungsi personalia tersebut merupakan tanggung jawab dalam mengangkat karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, kemudian mutasi karyawan, perhitungan gaji dan upah. Ada selanjutnya siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Jadi yang dimaksud siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi adalah pemrosesan informasi terkait dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan. Tujuan dari 3 siklus yang berkaitan dengan siklus produksi adalah menyediakan produk yang tepat untuk harga yang sesuai. Ya teman-teman, berikut kita masuk materi yang kedua mengenai materialitas dan risiko inheren. Pada siklus produksi, materialitas mengilustrasikan pentingnya persediaan bagi pabrikan dan pedagang eceran. Bagi entitas ini, persediaan adalah unsur yang material, dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun alokasi materialitas ke akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi dalam siklus ini tentunya akan bervariasi menurut pertimbangan yang telah dijelaskan dalam bab ini. Pertimbangan yang paling utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Kemudian pertimbangan sekunder. Sekunder dalam arti sekunder berarti pertimbangan yang utama adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Pada umumnya, audit atas persediaan termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketetapan penilaian persediaan. Pada keberadaan persediaan memerlukan banyak biaya. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan. Tentu tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analitis pemakai laporan keuangan. Jadi dalam materialitas, pertimbangan utamanya atau pertimbangan primer atau yang utama telah dievaluasi alokasi materialitasnya adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Berikut ada resiko inheren. Resiko inheren sendiri adalah terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau distrik. Untuk jaringan hotel atau distrik pada manufaktur relatif rendah karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses inti entitas itu sendiri. Namun untuk pabrikan, pedagang grosir atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum
karena alasan-alasan berikut. Untuk alasannya yang saya ketahui ada volume transaksi pembelian, kemudian publikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Berikut ada alasan-alasan yang kedua. Ada seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti bahan baku, kemudian produk gabungan, dan disposisi varian biaya. Akuntansi untuk bahan sisa dari proses produksi, dan masalah akuntansi biaya lainnya. Kemudian ada alasan sangat beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan seperti volume geometrik, kemudian fotografi, kemudian estimasi kuantitas oleh seorang pakar. Alasan berikutnya ada persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan. Kemudian alasan berikutnya ada sangat beragam jenis persediaan mungkin saja bisa menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya, sehingga terjadi masalah khusus tersebut mengakibatkan menentukan kualitas dan nilai pasarnya menurun. Untuk materi berikutnya, materi yang ketiga ada pemahaman bisnis dan industri klien. Untuk pemahaman bisnis dan industri klien, tentang industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan pabrikasi merupakan proses inti dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba serta arus kas akan tergantung pada seberapa baik proses pabrikasi ini dikelola. Bagi banyak perusahaan distribusi dan eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan pabrikasi, auditor biasanya ingin memahami investasi modalnya dari proses pabrikasi tersebut. Di samping itu, bahan baku tenaga kerja yang diperlukan dalam pemrosesan pabrikasi itu suatu proses yang terutama bersifat pada modal seperti penyulingan minyak biasanya mempunyai jumlah biaya tetap. Adapun kategori asersi untuk pemahaman bisnis dan industri klien, kategori asersinya ada keberadaan atau keterjadian, kemudian kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, dan penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan audit atas kelompok transaksi yang pada keberadaan atau keterjadian yaitu transaksi pabrikasi yang dicatat menyajikan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang ditransfer ke produksi, serta pemindahan produksi yang sudah selesai ke barang jadi selama periode berjalan. Untuk asersi kelengkapan, semua transaksi pabrikasi yang terjadi selama periode berjalan sudah dicatat. Untuk asersi hak dan kewajiban, tujuan audit atas kelompok transaksinya, entitas memegang hak atas persediaan yang berasal dari transaksi pabrikasi yang dicatat. Kemudian asersi dari penilaian atau alokasi, tujuan audit atas kelompok transaksinya adalah transaksi pabrikasi telah dijurnal dan kemudian ditisarkan dan dibukukan atau diposting ke buku besar.
Untuk asersi penyajian dan pengungkapan, rincian transaksi pada pabrikasi mendukung penyajian dalam laporan keuangan, termasuk klasifikasi dan pengungkapannya. Berikut materi yang ketiga untuk pemahaman bisnis dan industri klien. Next, kita masuk materi yang keempat, yaitu pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Dalam mengamati perhitungan persediaan fisik klien ini, persediaan sudah menjadi prosedur auditor yang diterima umum selama lebih dari 50 tahun. Prosedur ini diwajibkan apabila persediaan merupakan hal yang material bagi laporan keuangan sebuah perusahaan serta praktis dan layak dilaksanakan. Pengamatan perhitungan persediaan ini biasanya merepotkan, menghabiskan banyak waktu dan sulit bagi auditor. Tetapi biasanya hal itu jarang terjadi. Dalam melakukan prosedur auditing ini, klien memikul tanggung jawab untuk menghitung persediaan. Pada piutang dan persediaan menyatakan bahwa dari pengujian substantif ini, auditor akan memperoleh pengetahuan langsung mengenai efektivitas perhitungan persediaan. Dalam efektivitas perhitungan persediaan klien serta tingkat keandalannya yang dapat diberikan atas asersi manajemen sehubungan dengan kuantitas dan kondisi fisik dari luar perusahaan mungkin dipekerjakan oleh klien menghitung persediaan. Apabila hal ini terjadi, maka auditor harus juga hadir untuk mengamati perhitungan itu pada dasarnya sama dengan karyawan perusahaan. Karena dari sudut pandang auditing, para spesialis itu pada dasarnya sama dengan karyawan perusahaan. Pertimbangan audit utama yang dapat diterapkan pada prosedur yang diwajibkan ini akan dijelaskan dalam subbagian berikut ini. Untuk pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yang pertama ada penentuan waktu dan luas pengujian atau observasi. Yang kedua ada rencana penghitungan persediaan. Yang ketiga ada pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Untuk penetapan waktu dan luas pengujian atau observasi, penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal. Dalam sistem persediaan klien, untuk periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik, dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Pada tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir pada penetapan tanggal itu karena tugas auditor tersebut merupakan mengobservasi, menganalisis sehingga tahu terjadi salah untuk mencatat penanggalan tersebut. Dalam sistem persediaan perpetual dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tingkat interim. Apabila catatan perpetual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Dalam kasus seperti itu, prosedur ini dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang diaudit. Dalam perusahaan memiliki persediaan yang tersebar di banyak tempat
Kemudian ada pengamatan auditor, biasanya harus mencakup semua lokasi persediaan yang signifikan. Untuk penetapan waktu dan luas pengujian, jadi tadi sistem persediaannya yang dianut klien dan efektivitasnya pengendalian internal. Kemudian dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dalam sistem persediaan dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Kemudian ada rencana penghitungan persediaan. Pada perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang dibuat oleh klien harus mencakup hal-hal yang mengenai, yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Yang kedua, tentunya ada tanggal perhitungan sehingga tidak terjadinya salah ketika ada permintaan pada konsumen. Kemudian ada lokasi-lokasi yang dihitung. Kemudian instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Kemudian ada penggunaan dan pengelolaan label persediaan dan bernomor urut serta lembar ikhtisar kompilasi. Untuk label yang bernomor urut ini sehingga tidak terjadinya salah untuk pengiriman barang kemana yang dituju. Dan kemudian ada ketentuan mengenai penanganan penerimaan dan pengiriman serta perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Yang terakhir ada pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Untuk identifikasi barang yang bukan milik klien, seharusnya untuk klien tersebut harus jujur dalam rencana memplanning penghitungan persediaan tersebut. Tugas auditor biasanya mereview dan mengevaluasi rencana penghitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan dengan tenggang waktu yang cukup. Klien akan mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana itu sebelum perhitungan dimulai. Pada tugas klien sudah merupakan hal yang biasa tentunya bagi auditor untuk membantu klien dalam merancang suatu rencana penghitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengamatan persediaan. Untuk perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efisien dan efektif. Seorang auditor yang berpengalaman biasanya bertanggung jawab antaranya untuk merencanakan prosedur dan menentukan kebutuhan tenaga kerja dan menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Setiap pengamatannya harus dilengkapi dengan salinan rencana perhitungan klien dan instruksi tertulis mengenai tugas akan dilakukannya. Untuk rencana penghitungan persediaan, mungkin tadi ada mencakup instruksi yang diberikan oleh klien, kemudian auditor harus mereview dan mengevaluasi, dan ada sub-sub tentang menanggapi bagaimana konsumen ketika memesan barang, dan ada perencanaan untuk auditor jika pengamatan persediaan dilakukan secara tidak efisien atau efektif. Seorang auditor biasanya bertanggung jawab untuk hal itu. Kemudian pada perhitungan persediaan fisik klien yang terakhir ada melaksanakan pengujian. Dalam melaksanakan pengujian perhitungan persediaan, auditor harus meneliti kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi dua label.
untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam pengiriman. Untuk yang ketiga, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Yang keempat, melakukan beberapa pengujian, perhitungan, dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Yang terakhir, tugas auditor yang paling penting, mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Khawatirnya ada barang yang ditumpuk sehingga barang tersebut rusak sehingga tidak digunakan atau tidak bisa dikirim sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk langsung saja kita masuk ke materi yang kelima, yaitu pengujian penetapan harga persediaan. Di dalam pengujian penetapan biaya persediaan ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung, baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi. Di dalam pengujian digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Atas review catatan persediaan perpetual dan pengujian pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam kuantitas persediaan. Juga sebaliknya, konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja pada tahun sebelumnya. Langkah untuk memverifikasinya, penetapan harga ini mencakup penelahan bahwa barang tersebut tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih pada tanggal laporan. Untuk bukti pendukung bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali digunakan atau konsumsi atau persediaan barang dagang, bahan baku, dan perlengkapan, harga pokok harus di vouching ke faktur penjual representatif. Untuk barang yang usang dan rusak pada kemasan guna memastikan bahwa barang tersebut seharusnya tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih pada tanggal laporan, karena barang yang udah usang atau rusak tidak bisa digunakan kembali dan atau diterima oleh konsumen. Untuk materi yang berikutnya, yang keenam, ada pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga ada pengujian harga pokok persediaan yang diproduksi. Sifat dan luas pengujian penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi dilakukan auditor tergantung pada realitas catatan akuntansinya. Untuk biaya klien dan metode yang digunakan oleh klien dalam mengakumulasi biaya-biaya tersebut, auditor harus menelaah atau menganalisis kembali, mengobservasi untuk metode itu untuk memastikan kelayakan serta akurasi atau akurat dan konsistensi penerapannya. Sebagai contoh, apabila biaya standar digunakan, maka auditor harus menguji perhitungan standar-standar tersebut, kemudian membandingkan perhitungan dengan spesifikasi engineering, kemudian memastikan bahwa standar itu mutakhir, dan mengevaluasi apakah standar itu mendekati biaya aktual dengan memeriksa akun-akun variance-nya. Jika akun-akun variance itu memiliki saldo yang besar, maka auditor harus mempertimbangkan apakah penyajian yang wajar memerlukan dilakukannya alokasi prorata ke persediaan dan harga pokok persediaan.
untuk prorata kepersediaan dan harga pokok penjualan, dan buku hanya membebankan varian-varian itu ke harga pokok penjualan. Kemudian apabila asersi klien mengenai sifat persediaan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis, auditor mungkin memerlukan bantuan para pakar dari luar. Sebagai contoh, hal ini mungkin saja terjadi pada perusahaan, contohnya manufaktur minyak, yang memiliki mutu minyak dan pelumas yang berbeda. Perusahaan minyak ini pada toko perhiasan memiliki contoh pada toko perhiasan yang memiliki permata dan karat yang berbeda, dan jam tangan yang hiasan permatanya berlian. Seperti telah dijelaskan pada bab ini, auditor dapat memanfaatkan pekerjaannya untuk menjadi seorang spesialis sebagai salah satu prosedur audit untuk mendapatkan bukti yang kompeten. Apabila ia merasa puas dengan kualifikasi dan independensi pakar tersebut, jadi auditor hanya untuk memastikannya saja. Yang kedua, dalam pengujian penyelesaian yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga, ada mengonfirmasi persediaan pada lokasi-lokasi di luar entitas. Apabila persediaan klien disimpan di gudang, contohnya di gudang umum atau pada jasa penyimpan luar, maka auditor harus memperoleh buktinya mengenai eksistensi persediaan itu melalui komunikasi langsung dengan seorang penyimpan. Jenis bukti ini akan dianggap memadai kecuali bila jumlah yang terlibat merupakan proporsi yang signifikan dari aktiva lancar atau total aktiva. Dalam kasus ini menyatakan bahwa auditor harus menetapkan satu atau lebih dari prosedur-prosedur yang akan saya sebutkan berikut ini. Untuk prosedur dalam auditor, untuk menerapkannya adalah yang pertama, pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga dagang. Yang kedua, mengevaluasi kinerja penjaga di gudang. Yang ketiga, mendapatkan laporan akuntan yang independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang. Dan jika ada pinjaman seperti barang kepada klien yang tidak dikembalikan, ada penjaminan tanda terima atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapatkan keyakinan yang layak bahwa informasi yang diterima dari penjaga gudang dapat diandalkan. Yang keempat, mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak. Kemudian yang keenam, jika tanda terima gudang sudah dijaminkan sebagai agunan, maka konfirmasi kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijaminkan itu atas dasar pengujian jika tepat. Pengujian ini juga dapat memberikan bukti tentang asersi hak dan kewajiban. Mungkin cukup itu materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam membaca dan referensinya kurang banyak atau kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih.